warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko. Beliau guru saya, banyak sekali melahirkan negarawan-negarawan di negeri ini. Terima kasih Sugeng Rawuh. Yang kita hormati Bapak Pangku Armada II, Pak Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, SHMAB, juga Pak PJ Sekda Prop Jawa Timur, di mana tadi Pak Wahid, seluruh jajaran Forkopimda Jawa Timur atau yang wakili, terima kasih, yang wakili Pak Kapolda, yang juga yang wakili Pak Pangdam, yang wakili Ibu Kajati. Terima kasih semuanya. Ketua HKTI Jawa Timur, Pak Bupati Ngawi, matur nuwun sudah berkenan mengajak pimpinan cabang HKTI untuk pelantikan di sini. Saya rasa kalau pelantikannya di Ngawi saya agak repot ngatur jadwal hari ini. Matur nuwun. Seluruh kawan-kawan dari OPD Pemprov Jawa Timur dan Kepala Dinas Pertanian, tentu Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Kehutanan, komplit ini, dan semua ketua DPC yang baru saja dilantik. Selamat melaksanakan tugas, mudah-mudahan sehat, sukses, banyak rezeki. Tuh Pak Ketum, kalau banyak rezeki itu kok ya aminnya kompak. Dan jangan lupa bahagia. Pak Wisma yang saya hormati, saya izin akan menggunakan beberapa slide karena ini juga sekaligus nanti rakerda. Jadi ini sebetulnya peta dan sekaligus terima kasih kami kepada seluruh petani yang sudah membangun satu penguatan di desa masing-masing. Jadi pada dasarnya tahun 2019 itu masih ada 344 desa tertinggal, dan waktu itu izin Pak Ketum HKTI saya mengundang 126 pakar dari berbagai perguruan tinggi. FGD kita kelompok-kelompokkan, dan pada tahun 2021 ternyata kita bisa terbebas dari desa tertinggal. Ini posisinya. Jadi di antara seluruh provinsi di Indonesia, desa mandiri di Jawa Timur adalah tertinggi. Maka saya ingin menitipkan kepada seluruh pimpinan HKTI, baik provinsi maupun kabupaten kota, mohon tetap dijaga kekuatan dari para petani, meskipun pasti ketika bulan-bulan Agustus September semua akan menyampaikan hal yang rutin. Kekurangan adalah pupuk di saat-saat jelang bulan September. Itu juga akan menjadi bagian yang kita petakan bersama, karena memang antara kebutuhan dan supply seringkali tidak cocok. Kebutuhannya urea, pril, tapi kemudian dikirimnya NPK dan seterusnya. Ini antara lain nanti di dalam rakerda bisa didetailkan. Berikutnya adalah ini desanya yang tadi saya sampaikan, ada 344 yang masih tertinggal, dan terakhir kita sudah 0 desa tertinggal. Dan dari posisi ini saya ingin menyampaikan juga terima kasih bahwa kondisi kita ini pada posisi 2020 kemarin produksi kita tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Dan 2021 juga kita tertinggi. Maka saya mohon kepada kita semua, 2 hari lalu Kepala BPS menyampaikan rekomendasinya, kok pada bulan Maret ini cukup banyak lahan yang tidak ditanami.
Jadi mohon bisa membantu turun untuk menyampaikan kepada para petani, lahan-lahannya tolong segera ditanami. Kalaupun karena alasan COVID, insya Allah kita pada kondisi per Inmendagri 18 yang terbit kemarin, Inmendagri 18 tahun 2022 terbit kemarin, berlaku tanggal 22 hari ini sampai dengan 4 April. PPKM level 1 di Jawa dan Bali terbanyak adalah Jawa Timur. Jadi PPKM level 1 Jawa Barat itu 1, yang lain itu belum ada level 1-nya. Nah, ini juga mohon disampaikan tidak berarti kita melonggarkan protokol kesehatan, tapi bahwa insya Allah para petani sudah bisa dengan lebih aman untuk bisa segera bertanam, karena dari pemetaannya BPS rupanya agak banyak daerah-daerah yang mestinya sudah panen raya di bulan Maret dan segera ditanami, rupanya cukup banyak yang belum ditanami. Kalau ini tidak segera ditanami, nanti akan masuk musim kemarau, bisa berkurang produktivitas padi di Jawa Timur. Sudah 2 tahun berturut-turut, alhamdulillah kita sudah tertinggi. Termasuk di ini yang tahun 2021 kita juga tertinggi. Tahun 2020 itu sebetulnya untuk pertama kalinya kita punya produksi padi tertinggi di Indonesia. 2021 juga tertinggi di Indonesia. Kami izin matur Pak Ketum HKTI. Jadi ketika bulan Juni Pak Presiden panen raya di Malang, kemudian Pak Presiden di depan Menteri Pertanian, tapi tanyanya kepada kami, Mbak Hof, kira-kira tahun ini, berarti tahun kemarin, kita ini kira-kira perlu import apa tidak? Saya sampaikan kepada Pak Mendak, Pak Mendak, kenapa langsung disampaikan akan import? Oh Mbak Hof, itu iron stock. Pak, saya ini pernah jadi Menteri Sosial, jadi saya tahu iron stock. Tapi yang namanya penggilingan padi itu nggak tahu iron stock itu apa, pokoknya import ya import. Padahal iron stock itu adalah import yang barangnya masih di luar negeri, baru akan diambil kalau dibutuhkan. Tapi harga secara psikologis di penggilingan itu sudah berpengaruh. Jadi hal-hal seperti ini saya mohon nanti Bapak-Ibu sekalian dari tim HKTI tolong stabilisasi dari berbagai informasi penting. Itu April. Juni Pak Presiden tanya, saya tunjukkan data-data, itu berarti berbasis panen raya bulan Maret ya. Kemudian bulan Juni beliau tanya, saya bilang, Bapak, kok sepertinya kita nggak perlu impor. Lalu saya matur Bapak, bukan hanya tidak perlu impor, November akhir, Desember itu biasanya harga beras sudah naik. Ini loh harganya stabil. Suplainya stabil, harganya stabil. Lalu beliau waktu itu memberikan statement bahwa ternyata tahun ini, tahun 2021 kita tidak import beras. Apa yang ingin saya sampaikan? Mungkin DPT HKTI tidak merasakan bahwa panjenengan semua perannya luar biasa. HKTI gakotan perannya luar biasa. Indonesia bisa swasembada beras pada saat pandemi COVID, bahkan bulan Juni, Juli, Agustus lumayan eksponensial. Saya mohon ini dijaga. Saya ingin menyampaikan bahwa kenapa kemudian Pak Presiden tanya di bulan Juni, bulan Agustus, lalu November diupdate, pasti gubernur lain juga ditanya oleh beliau. Menterinya ditanya, tapi beliau ingin mendapatkan posisi dari masing-masing kepala daerah. Nah, hari ini HKTI saya rasa nyambungnya dengan gapotan dari kualitas beras kita yang masih lebih banyak medium daripada premiumnya. Kenapa? Karena memang dryernya banyak yang belum tersupport. Kenapa? RMU-nya banyak yang belum tersupport. Kalau kita tanya, ini Pak Ketum HKTI, mereka sesungguhnya bukan ingin menunggu bantuan, mereka mau dengan menggunakan KUR. Tapi kan rata-rata mereka juga sudah punya tanggungan KUR. Sore ini tadi baru saya membahas dengan Dirjen Pajak Wilayah 1 dan 2, kemudian dengan Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Bea Cukai. Saya sampaikan,
KUR belum lunas, dia tidak boleh ambil KUR lagi. Waktu itu saya sudah menawar, bagaimana kalau tidak KUR tapi dia PEN, tidak boleh juga. Jadi izin Pak Ketum HKTI itu PR dari para gapotan. Mereka bukan mau menengadahkan tangan, mereka mau kok pinjam. Berapa tanggal 15 yang lalu, Pak Wimbo, OJK, Rawo, saya bilang, Pak nggak bisa ini dapat klaster khusus. Kan ada KUR klaster-klaster itu. Kalau KUR klaster khusus, bagaimana mereka ini bisa meningkatkan kualitas berasnya dari medium ke premium? Mereka butuh dryer. Saya tidak merekomendasikan vertical dryer karena di beberapa titik listrik masih mahal. Bed dryer. Setelah bed dryer RMU, sudah dia akan premium produknya. Tetapi bahwa mereka rata-rata punya KUR, ambil pen tidak boleh. Tapi tidak ada kata putus asa bagi kita semua. Hari ini kita bersama Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Dr. Haji Muldoko. Mudah-mudahan beliau akan terus menguatkan ini sehingga ada skema-skema khusus bagi para gapotan untuk bisa mendapatkan alsintan yang dibutuhkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peran yang luar biasa dari para petani. Kita bisa melihat dari data ini, 10 tahun terakhir ini 10 tahun terakhir di tahun 2021 inilah kemiskinan pedesaan mengalami penurunan paling tinggi. Turunnya kemiskinan pedesaan ini yang paling besar kontribusinya tentu adalah para petani di desa. Oleh karena itu kembali saya ingin menyampaikan bahwa peran HKTI untuk bisa mendorong produktivitas dari para petani menjadi sangat penting. Data ini bisa menjadi referensi dalam keadaan pandemi COVID. Ternyata kemiskinan di pedesaan di Jawa Timur mengalami penurunan paling signifikan dari 10 tahun terakhir. Mudah-mudahan ini akan terus bisa terjaga dan selamat bekerja semuanya. Terima kasih kehadiran Bapak Ketua Umum HKTI, juga terima kasih kehadiran Pak Pangko Armada 2, Pak Handoko dan seluruh tim dari DPP HKTI. Salam sehat, semangat, sukses, dan kembali jangan lupa bahagia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.